سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب يا من لدنياه اشتغل قد غره طول الأمل أولم يزال في غفلة حتى دنا منه الأجل يا رب الموت تأتي بغتة والقبر صندوق العمل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khailal hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasil ila imamil muallif rahimakumullah wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fi darain amin qol. Hadirin wal hadirat segenap jamaah salat subuh Masjid Al-Himmah yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan satu bentuk kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah diiringi dengan ta'lim. Mudah-mudahan langkah niat serta ibadah yang telah maupun sedang kita laksanakan saat ini senantiasa mendapatkan ridha dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap dicurahkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan yang mulia ini saya akan sampaikan tema dampak dari perbuatan maksiat yang kita lakukan. Manusia ini berbeda dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Allah ciptakan malaikat itu tidak ada keinginan selain tugas yang dibebankan. Jadi kalau malaikat tugasnya nyabut nyawa, ya nyabut nyawa aja udah, nggak pakai ada job-job yang lain. Ya. Kalau kita makan job kita banyak, apa-apa diambil gitu. Malaikat mah nggak ada yang nafsu, nggak ada. Nggak pengen nyambih gitu, tukar-tukaran tugas, malaikat Ijrail gantian sama Israfil, nggak ada. Karena nggak ada keinginan, maka imannya stabil. Kan yang membuat turunnya iman kan karena maksiat. Naiknya iman karena ketaatan. Imanuna yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiat. Iman kita itu naik dengan ketaatan. Ini kita lagi naik semua imannya nih. Iya enggak? Iya naik. Ini lagi habis subuh, Pak, kan berat, Pak. Habis subuh nih ngaji subuh, wah iyalah berat. Hawanya pengen nunduk baik. Ya begitu. Makanya kata ulama al-ajru ala qadri ta'ab. Pahala itu bergantung capeknya ibadah. Yang diukur capeknya. Baca Quran selembar sama 3 lembar, jarang ngaji pakai 2 air begini. Ini cuma di sini doang udah. Enggak sekalian kopinya aja ntar nih. Ya. Jadi pahala itu bergantung capeknya Bapak Ibu. Ya. Salat ya kan 2 rakaat sama 4, kebanyakan 4 gitu.
Ngaji sambil nyender lebih dikit pahalanya. Ketimbang kagak nyender, iya. Nyender nih, dikit pahalanya. Yang gak nyender banyakan. Ngaji ibaratnya dengerin, pahalanya banyakan. Tidur ya dikitan. Ya. Tapi dapat pahala nggak? Ada pahala lah dateng. Ya kan? Maka imanuna yazidu wa yanqusu bil masid, iman kita naik dengan ketaatan turun maksiat. Malaikat mah kagak naik-naik imannya. Lu mau nambah dari mana dia? Ya kalau dia ada job sampingan diambil sama dia. Kagak ada, imannya statis aja gitu. Ada lagi Allah kasih ciptain binatang. Binatang mah kan nggak punya otak nih mah. Insting hewanianya aja. Cuman otak mah kagak punya dia. Nafsu ada. Makanya kalau binatang begitu, yang dia nafsunya. Karena apa? Nggak punya otak. Dia nggak mikirin haram, halal nggak pikir binatang mah, mengipirin apaan dia? Yang penting apa perutnya, nafsunya terpenuhi, itu yang namanya binatang. Nah, kita tercipta di antara malaikat dan binatang. Karena kita punya akal, kita punya nafsu. Nah, tergantung bagaimana dia menatanya. Apakah nafsunya yang dikedepankan ataukah rasionalnya yang dikedepankan? Kalau nafsu mah udah jelek nafsu. Kalau rasional dia nimbang. Gitu. Kan begini kalau orang bahasa orang pikir begini, dasar lu manusia gak punya otak. Bahasa nggak punya otak artinya dia nggak bisa mengedepankan logika rasional yang bagus. Itu orang bilang dasar tuh orang tua pakai kan ada anak yang menusuk orang tua. Dasar anak nggak punya otak, sama orang tua kejam amat begitu. Bukan otak nggak punya, logika rasionalnya kalah sama nafsu. Maka dalam Quran balhum adall, dia lebih sesat daripada binatang. Binatang mah ibaratnya nggak ada ibaratnya pikiran seperti itu. Nah kita diantaranya nih. Nah bagaimana menata ini kalau kita berbuat maksiat? Nggak ada pak orang yang nggak punya dosa, nggak ada. Nggak ada orang yang tidak berbuat salah, tidak ada. Karena bukan manusia itu mah. Dia mau soleh, kan? Jarang berbuat maksiat. Ya maksiat mah pak ada yang dilihat ada yang kagak. Yang berat adalah saat kita sendiri pak. Tuh. Makanya dalam kitab Risalatul Qusairiyah itu ada ungkapan bahasa ya wasibah istafti nafsak albirru matma'annal ilaihil qalbu watma'annat ilaihi nafsu wal ismu mahaka fil qalbi wa taraddudu fis sadri wa iniftakan nasu wa aftuka. Ya wasib, ini wasib nama seorang. Istafti nafsak, mintalah nasihat pada dirimu. Artinya apa? Kenapa dengan bahasa istafti nafsak, minta nasihat pada dirimu? Karena yang tahu berbuat salah itu kita, Pak. Makanya kalau udah nafsu albirru matma'anna ilaihi qalbu, kebaikan itu adalah sesuatu yang bisa menenangkan hati, Pak. Makanya kalau maksiat dosa, gini aja ukurannya, kalau bapak ibu kita malu dilihat orang, ya itu indikasinya perbuatan dosa. Gitu aja, karena gue kalau ngelakuin gini malu gue nggak ya gitu, lihat orang gue malu nih, ya itu dosa namanya itu. Ada Ustadz orang berdosa kagak malu-malu, emang uratnya udah dosa dia mah. Karena ada orang punya urat dosa, berbuat dosa kagak malu, bahkan apa sombong, iya. Jagoan, ya kan, mabok, ya kan, dan dia memproklamirkan dosanya itu, wah ini bahaya ini orang. Ini namanya kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayah, wa hadhihi alamatun min qaswatil qalbi. Kalau orang berbuat dosa udah bangga, itu tandanya orang tersebut hatinya udah keras. Lah berbuat dosa dia kagak malu, orang mah malu ya. Dia kagak malu, Pak. Iya, butang itu namanya wahadhihi alamatun min qaswatil qalbi. Ini tanda hati udah keras.
Kalau orang hati ikhlas Pak, ibaratnya jangan kata ibaratnya dia berbuat kebaikan. Dia malu, tapi berbuat kejahatan dia nggak malu. Tapi wal ismu mahaka fi qalbi. Dosa itu, maksiat itu apa yang membuat resah hati dia dan batin dia. Orang kalau berbuat dosa nih Pak, ada perasaan ini gelisah hati, itu indikator dia masih ada celah kebaikan. Karena yang repot kalau orang buat dosa, ya kan, nggak ada pengakuan, nggak ada rasa penyesalan, dan selalu istimror dalam kemaksiatan. Ini bahaya. Karena kita Pak Bu nggak ada yang nggak pernah berbuat dosa. Hatta ustadz, kiai, apalagi jenderal, jenderal dosanya banyak. Iya. Kalau Allah pengen buka mah gampang banget ya. Gitu, jenderal. Bintang berapa tuh? Bintang 7 apa dia? Lagi liar otaknya dia. Iya, gitu. Jadi lalu apa nih dampaknya nih kalau orang bermaksiat? Satu, semakin dia banyak maksiat, semakin jauh dia dengan Tuhan. Karena saat perbuatan dosa yang kita lakukan, ibarat hati ini ibarat kertas. Kalau saat kita berbuat dosa, maka titik hitam akan tertaruh di kertas putih. Terus. Jadi kalau orang berbuat maksiat, nampaknya semakin dia nggak demen menjauh sama Tuhan. Karena kemaksiatan itu sesuatu yang membuat dia nggak demen sama kebaikan. Kalau dia nggak demen kebaikan, maka berbahaya. Kita ini kan hidup nggak lama-lama Pak. Nggak bakal lama, saya 50 tahun. Ya kan. Kalau usia ideal kita 63, ngitung aja udah. Iya. Kalau yang ideal nih ya, yang ideal 63 nih, Nabi 63. Ustaz berapa saat yang imam? Hah? Hah? Belum? 47 ya? Enggak mungkin 47 lah. Oh, 72. Sama sama saya saat. Saya 72 juga. Lahirnya 72 yang masih gagah ya. Iya masih gagah, masih gemuk lagi, montok, ya luar biasa. 72 masih gagah loh beneran. Saya nggak nyangka ya paling 63 kan. Saya husnuzon ibadahnya rajin. Iya bener, orang rajin ibadah makan seger. Coba orang nggak pernah ibadah, mandi jarang, ya kan, makan jarang, belangsak, ibadah jarang, ya muka udah gak enak pandang gitu mah. Nah, kita nunggu waktu doang Pak. Ada nabi yang paling panjang umurnya itu Nabi Nuh. Nabi Nuh tuh Allah kasih usianya 950 tahun Pak. 900, umur 950 tahun Nabi Nuh. Lah kalau orang sini mah ada emak-emak nih umur 300 tahun nih. Di sini ada nih berdua, mukanya udah gak kebentuk. Udah lipetan semua itu. Udah iya. Sampai malaikat Israil aja Pak, kalau bahasa kita bete, lamaan gua nunggu kapan SK turun nyabut nyawa Nabi Nuh ini, lama pisan kata Nabi Israil. Sampai malaikat Israil bertanya kepada Nabi Nuh, ya atwalal anbiya'i umra, kaifa wajadtal haya? Nabi Nuh kata Israil, apa yang kau rasakan dikasih umur 950 tahun? Saking lamanya Israil nungguin. Ya kan? Apa yang kau rasakan dikasih umur 950 tahun Pak? Apa kata Nabi Nuh? Wajadtu hayati gaddar. Lahababani dakhaltu min bainihima wa kharajtu minal akhir. Kata Nabi Nuh, saya dikasih umur 950 tahun seperti punya satu bangunan. Di mana bangunan itu ada 2 pintu. Aku masuk dari pintu pertama, keluar dari pintu yang lain. Kalau rumah Pak kita nggak bakal gede, nggak bakal lama jalannya. Kalau saya bahasakan dengan UKP ini dengan bahasa rumah kita. Kalau orang Betawi dulu kan kalau punya rumah pintunya 2. Ya, itu mertua saya itu orang gebruk, Pondok Indah. Itu punya rumah dulu cerita 2 Pak, pintu depan sama pintu belakang. Ini dulu nih ya, dulu. Kenapa pakai pintu belakang? Karena kalau dia buka pintu belakang, tanahnya masih lebar punya dia. Dulu. Sekarang udah habis pada jual-jualin. Ya. Dulu ini mah. Orang dulu.
Nah saya punya rumah 110 meter. Saya masuk pintu depan sampai dapur Pak. Ini saya jalan nih, nggak nyampe semenit. Nabi itu bilang begitu. Aku dikasih umur 900 tahun. Seperti itulah. Singkat benar kehidupan. Dunia ini dunuun, artinya dekat dengan kematian. Wadaniun, hina bagi orang-orang yang jauh dengan Tuhan. Nggak bakal lama Pak. Teman saya Ramadan kemarin, 2 meninggal, 59. 41, 48, itu muda-muda Pak. Nggak tahu gitu. Sakit mah cuma sebab doang, karena kematian bukan karena usia. Kalau usia mah enak, yang tua-tua pada mati duluan ya, iya yang udah tua. Tapi kenyataannya kagak begitu. Haji Mahmud di Kedaung meninggal itu usia 75 tahun. Sebelum dia meninggal, cucunya dulu meninggal 8 tahun. Coba. Lah kalau makan kok duluan ya, ngapa cucunya 8 tahun Allah ambil tuh? Ya emang udah takdir. Sebab orang sakit mati banyak. Ada nggak orang sehat mati? Ada, banyak. Itu Vanessa Angel. Saya salam tahu Vanessa Angel. Yang laki si Bibi itu, yang sebelum meninggal buat konten dulu berdua, mati sehat. Tuh. Asraf kenal Ibu Asraf. Suaminya bukan penyanyi. Asraf itu suaminya BCL yang orang Malaysia, ya, Bunga Citra Lestari Mak, ya, yang diisukan sama Ariel Noah, ya, ya apa mau saya baru tahu beritanya, ya. Gitu. Makanya kemaksiatan membuat kita jauh dari Tuhan. Maka dalam kitab Risalatul Mu'awanah kita dinasihati sama pengarangnya dengan bahasa wa in kana qalbuka ma'ilan an maksiatik au takassulan an ta'atik fadhkur annallaha nadhir wa muhitun li ahwalina. Wahai saudaraku, kata pengarangnya, wa in kana qalbuka ma'ilan an maksiatik, jika hatimu sudah bercondong kepada kemaksiatan, ngerjainnya maunya dosa mulu tuh, ngegeberak ke kiri terus. Makanya ibu hidup jangan ngiri mulu, kali-kali nganan, dan ngiri mulu repot Pak, nggak nyampe-nyampe kanan kalian gitu. Ada ngiri, ada nganan gitu. Jika hatimu sudah mulai condong kepada kemaksiatan, autakassalan an ta'atik, atau mulai bermalas-malasan mengerjakan ketaatan. Sholat jamaah udah mulai males, ngaji udah mulai datang gitu kan, alasannya banyak banget alasan gitu. Lu ngaji Bang, ya elah gua kondangan 5 hari ini. Gua kondangan dibawa-bawa ya kan. Ngaji makan cuma sekali seminggu. Mulai fadhkur, ingatlah annallaha nadhirun wa muhitun li ahwalina. Wahai hambaku, wahai saudaraku, jika hatimu condong kepada kemaksiatan, malas mengerjakan ketaatan, ingat Allah ngelihat kita. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, Allah ngelihat kita. Lah orang membuat maksiat di mana, sampai ngumpet banget, Allah pasti tahu. Lu mau lari kemana? Kalau bahasa kita mah, lu mau ke ujung berung lu buat dosa, Allah tahu. Lu ngumpet di benteng yang tonggok, aku pun Allah tahu. Mau kemana? Ini mananya apa? Kalau orang mana ihsan itu kita udah belajar menata ke sana, kita nggak sembarangan. Karena jadi orang benar tuh susah. Kalau ngelihat mau kemana? Kalau itu belum bisa juga, fadhkur annal maqamal malaikataini karimaini yaktubanil hasanit wasiat. Kalau Allah belum bisa membuat dia berhenti dari kemaksiatan, atau belum bisa mengembalikan hati condong kepada kemaksiatan, ingat ada 2 makhluk Allah yang setia, yang mencatat amal baik dan buruk kita dimanapun kita berada. Itu malaikat raqib wa atid. Mau kemana ente? Anggaplah Allah nggak ngelihat, lah samping kiri kanan kita ada malaikat, ya kan? Mau kemana kita mau lari? Nggak bisa, dicatat terus, ya kan? Nggak bakal luput. Lah kalau malaikat luput repot,
Makanya orang mati itu bukan bawa amal. Kalau menurut saya enggak sesuai dengan redaktur hadisnya. Kalau orang meninggal mati bawa amal, yang dibawa yang bagus-bagus. Coba ibu kalau mau umroh nih, ibu saya doain berangkat umroh. Tuh, saya doain banyak, yang amin cuma 3 orang. Saya doain biar pada umroh. Tuh, dipaksa dulu baru. Kalau kita mau umroh, yang kita bawa baju yang bagus apa yang jelek? Lebih bagus lah. Ke Madinah masih lakukan baju yang biasa kita pakai ke undangan. Ya kalau perlu beli baru. Tuh, lah mau ke Mekah ke Madinah pakai baju yang biasa. Namanya ngebawa itu, bawa baju ke Mekah Madinah. Dipilih yang bagus-bagus. Tapi orang meninggal bukan bawa amal, diikutin amal. Karena bahasa hadisnya yutsbaul mait. Mait diikutin, bukan ngebawa. Hartanya, keluarganya, amalnya. Nah kalau dipendem, yang balik berapa? 2, hartanya sama keluarganya. Waya buka, tersisa 1, apa? Amalnya. Amal apa Pak Ustadz? Ya amal baik, amal buruk dibawa. Enak kalau kita bawa amal, kita pilih ini bagus-bagus, kita saring, ya kan? Bukan dagang kita curang, kita jangan bawa, ya kan? Gitu. Ngaji sama jamaah lah, bawa itu, dibawa namanya. Tapi kita nggak bawa amal, tapi kita diikutin amal. Bahayanya dampak negatif dari maksiat, makin jauh kita sama Allah. Kalau makin jauh kita sama Allah, yang kedua ada ama ibadah rada-rada elek gitu. Karena hawanya itu bukan hawa ketaatan, hawa males. Kan setan menggodanya mah cakep bener, ya kan? Iya, setan menggoda kita sampai kita terbirit-birit juga dia masih tetap. Makanya setan memang di masjid ada setan, iya digoda mulu. Orang yang setan berbuat baik pasti digoda. Yang berbuat jahat bukan digoda, didukung sama dia, begitu. Iya, ada jamaah saya nih pengajian bapak-bapak. Itu kalau kita lagi baca kitab itu, ini bapak-bapak ini enggak lama Pak. 10 menit nunduk. Bukan khusyuk kan. Tidur gitu. Saya bilang kalau ada jamaah saya ngantuk nih jam 8:30 saya ngajar kitab ini, jangan bangunin. Bab kalau jamaah kita nih malam Jumat nih ngaji tidur jangan dibangunin Pak. Kita kalau kita bangunin kita ganggu dia. Antepin aja. Antepin. Iya, entar juga dia udah puas dibangun. Iya, taruh depannya kok kopi apa teh, aqua, taruh kue situ. Kalau pulang biarin aja. Iya. Kita pulang-pulang aja jangan bangunin. Iya, mengganggu, mau istirahat. Ya cuma bini nelpon saya Pak Ustadz, bini dia nelpon saya, ya biar lu angkat. Bang, tadi suami saya ngaji laki lu tadi samping gua. Kok belum pulang? Dia khusyuk bener dengerinnya. Lah Bang di mana? Gua udah pulang. Lah, abang udah pulang apa pulang ke sini? Tanya aja lu, jemput tuh laki lu. Antepin aja. Jadi ngajinya lama dikit dia apa di masjidnya. Iya. Ini kalau tidur nih jangan bangunin nih Sat. Jangan antepin aja. Tak udah capek jadi bangun. Awe pas ngaji ada makanan. Ya, bangun dia. Iya. Kalau saya ngajar kuliah subuh Pak di mana-mana habis Sabtu Minggu itu biasa habis ngaji ada makanan di tempat lain ini. Iya, tahu di sini mah ada enggak ini? Iya, yang kalau di mana-mana saat begitu ada variasinya gitu. Ada yang nasi uduk gitu kan. Ada. Alhamdulillah, lega hati saya. Iya, karena emang di rumah belum makan ini. Ya Bu ya, yang pertama dampak maksiat membuat dia jauh sama Allah. Yang kedua, dia kurang serg untuk melakukan kebaikan. Kenapa? Karena hatinya udah dikotori dengan nilai-nilai kejauhan diri dengan Tuhan. Yang ketiga, orang maksiat itu sulit untuk menerima yang namanya ilmu. Karena ilmu itu nurun. Ilmu itu cahaya. Dan ilmu itu tidak akan pernah masuk kepada orang yang di dalamnya ada pembangkangan terhadap Tuhan. Makanya anak kita benar Pak. Anak saya mondok, ya kan, di Pandeglang. Dulu saya mondok di Haji Nawi Pak. Jadi saya bilang sama teman-teman,
Sanad keguruan itu penting, Pak. Di mana dia mondok, siapa gurunya? Iya. Karena itu besar pengaruhnya sanad, Pak. Saya mondok di Haji Nawi, Ustaz Umamah kayak saya ya. Dia termasuk murid dari muridnya dari Syekh Yasin Isa Al-Fadani. Ya, itu kompetensi itu kiai-kiai itu rata-rata muridnya Syekh Yasin Isa Al-Fadani. Ya, anak saya di situ dan saya alum situ hanya 3 tahun. Karena rumah saya di Gandaria dulu dekat Muallim Sabi Azami, kedekatan ke Haji Nawi. Saya bilang sama guru, saya minta yang mondok yang jauhan guru. Di mana? Jawa Timur kek. Ya. Akhirnya saya pikir Tebireng, Lirboyo, ikan Pacul Goang, dan Anyar. Nyata saya dioper sama guru saya ke Paiton Probolinggo. Kewet Zeni, ujung Mok Banyuwangi, PLTU ya, listrik ya, Paiton Probolinggo. Gitu. Panas Pak, pantai. Dulu saya putih Bu, SMP. Iya, ke Paiton 3 tahun saya keling begini, sampai sekarang masih keling baik ini. Iya. Iya, alhamdulillah ya. Kalau ada bilang manis mah ya, hanya orang yang beriman aja yang bilang begitu. Iya. Saya bilang anak, saya pesan amal saya apa Pak? Mondok. Bang, anak saya itu 4. Cuman 1 meninggal. 2 ketiga keguguran 3 bulan. Ini ada keempat nih laki-laki. Tuh. Saya pondok apa pesannya? Bang, pesan ayah 1, jadi orang jangan suka bohong. Karena orang bohong nggak dipercaya. Yang kedua, jangan malas. Karena orang malas tak bahagia. Yang ketiga, jangan pelit. Kalau orang pelit tidak barokah. 3 pesan, nggak ada yang lain. Jangan bohong, jangan malas, jangan pelit. Mau jadi apa kan ntar anak kita, biarin. Emang orang mondok kudu jadi ustad, jadi kiai kagak. Yang penting ada bekal dasar anak kita ngadapin yang namanya kehidupan dunia yang udah semeraut. Karena nyiptakan anak bener susah Pak. Saya dulu ngajar di SMP PGRI, saya 22 tahun saya ngajar. 2019 saya resign. Ya. Pinter mah gampang, kalau otak yang diolah, sekalian aja yang mahal. Pinter tuh bocah, tapi belum tentu bener. Tapi kalau orang bener mah, meskipun dia nggak pinter, orang masih pandang baik Pak. Ini orang otaknya pinter nih Pak. Luar biasa tuh bocah ya. Kalau pinter amat kagak pernah yang namanya kagak ranking 1. Tapi sayang ya, sama orang tua songong. Ibunya digentak, bapaknya digentak tuh. Masih dibilang jelek tuh, padahal dia pinter tuh Pak. Tapi kalau dia bener, meskipun dia pinter, orang muji. Ya kan, alhamdulillah tuh anak pinter banget, akhlaknya cakep, sopan bener. Kalau lewat depan kita, permisi, cium tangan, ucapin salam. Dipuji orang Pak. Nggak dibilang pinter, enggak. Bener, karena orang pinter belum tentu bener. Anak kita ini Pak sekarang jauh dari barokah. Ya. Kenapa jauh? Karena adabnya sudah mulai menipis. Rasa malunya hampir habis. Ya. Saya lahir tahun 72. Waktu saya tinggal di Gandaria, kalau kita pulang ngaji nih Pak, ada orang tua di teras nih, duduk. Itu kita nunduk. Bunduk itu nunduk. Ya kan? Kita ngomong apa? Permisi Pak, permisi Bu, numpang lewat. Tuh, adabnya. Bocah sekarang coba lihat dah. Kita duduk di depan. Bocah bertiga lewat, ya kan? Udah aja nggak mandang kita orang tua, bibir nggak bisa berkata, udah kayak kerbau pisang lewat, nggak ada suaranya pisang. Tuh anak sekarang, nggak semuanya ya, nggak semuanya. Tapi mayoritas begitu Bapak. Akhlak itu saya pikir di atas segala-galanya. Makanya ada ungkapan bahasa al-adabu faqala ilmi wal amal. Adab itu di atas ilmu dan amal. Orang kalau adabnya bagus, punya sopan santun, demen sama ilmu. Nah kalau baca bengal mah gak bakal demen sama ilmu. Tuh. Kalau ilmunya didemen, amalnya jadi bagus. Kenapa? Amalnya ada dasar ilmunya. Gitu. Tuh. Contoh, ini yang bisa jawab pertanyaan saya kasih duit 100.000. Cash ini. Bicara adab. Bapak sholat pakai sarung.
Ini pikir nih. Buntelan sarungnya di atas pusar, di bawah dada. Oke? Tapi sholatnya nggak pakai baju. Nggak pakai baju. Cuman sarung doang. Buntelannya di atas pusar, di bawah dada. Sholat subuh 2 rakaat. Sah nggak sholatnya? Hah? Sah. Kenapa sebabnya? Auratnya ketutup, iya. Tapi saya jawab tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena dia belum wudu. Lah, Ustaz mah kudu pinter ngeles. Lah coba itu. Lah belum wudu. Kalaupun udah wudu, secara syariat sah. Udah nutup aurat. Cuman akhlak ngomong. Bang, lu wisuda bocah lu datang pakai baju bagus lu. Kalau udah pakai baju, ya kan? Rapat pakai baju. Masa lu ngadap Allah lu nggak pakai baju? Adab ngomong, kagak bagus, Bang. Betul nggak? Secara syariat sah, akhlaknya ngomong kagak sah, bukan kagak sah, kagak bagus. Adabnya begitu. Iya. Ustaz subuh-subuh pakai bohong. Bukannya bohong saya mah. Saya mah cuma ngeles doang, ya kan. Iya. Jadi yang ketiga, pertama orang maksiat itu dampaknya jauh sama Allah. Yang kedua enggak demen sama kebaikan. Yang ketiga hatinya enggak bakal tenang, Pak. Tuh, gelisah. Kan kalau orang yang berbuat dosa kan sebenarnya nih dia tahu ini buat dosa, tahu ini maksiat, tahu Pak. Cuman imannya kendor, lemah. Tuh. Mana ada sih, maaf ya. Orang tahu nyolong itu dosa, gitu. Mencuri itu dosa. Gitu. Dia tahu, siapa yang nggak tahu? Cuman saat itu nafsunya lebih gede. Dari apa? Dari kualitas keimanan yang ditutupin. Maka yang nampak apa? Perbuatannya jelek. Kenapa? Karena nafsunya yang dominan. Tapi saat akalnya yang dominan, nafsu ketutup. Tuh. Berarti kalau dia berbuat dosa berpikir otak, dia akan menganalisa. Jangan, ini punya orang. Tak kalau lu diambil orang kan lu kagak mau. Gitu ya. Tuh otak mikir tuh, diputer, dianalisa, enggak jadi. Sehingga kalau ini pengen gak jadi, maka yang pertama banyaklah hadir ke majelis ilmu. Itu obatnya Pak. Karena majelis ilmu itu bengkelnya hati. Badanmu dibengkelin, ya apalagi perempuan bengkelnya mau ke salon ini, vidikur, minikur, kerimbat. Ya. Itu di salon kita banyak menata fisik, tapi kita jarang menata hati. Menata fisik Pak, pakai modal. Beli bedak salon, suplemen ya kan. Makan ibu-ibu yang namanya senam ya. Waduh, yang di dalam lain, di luar lain. Waduh. Bini saya nggak kasih senam di luar. Nggak boleh. Di lapangan itu, butangkis nggak kasih saya. Nggak boleh. Nggak saya kasih bini saya senam. Kalau di dalam rumah itu saya kasih. Bisa ada pelatih ya, pelatihnya senam tuh, kan perempuan juga tuh. Saya kasih Pak. Tapi kalau dia senamnya di lapangan, gitu. Saya nggak kasih. Lah gua bini ustad nih, masa bini ustad sama yang lain? Ya, 24 kadang nggak punya otak tuh ya. Orang mah kayak cakep, udah pendek, bogel, hitam. Maksudnya pakai celana jangan ketat banget ya apa? Sampai belahannya kelihatan bener. Senam boleh Bu, jangan begitu-begitu amat. Jaga muroah suami. Udah nenek-nenek belagu bener. Ada orang Kedaung begitu. Gua enak banget ngeliat nenek-nenek langsung leceh banget lagunya. Siapa yang bener-bener sama dia? Iya, jangan. Ya, maaf gitu. Saya lewat, bocah, mama udah pendek, hitam, bogil, ilah, pakai baju anaknya kan dipakai yang ketat bener mak, ya ilah,
saya selewatan doang gitu, saya nggak ngeliatin, cuma dia lewat gitu. Ya, kan beda Pak kalau kita lihat begini mah, ya. Melewat gitu ya, astagfirullahaladzim gitu. Iya, terusin lagi gimana? Orang lewat doang masih saya mundur lagi. Tuh. Jadi yang selanjutnya hati kalau udah nggak tenang Pak, tandanya itu faktor apa? Dosa maksiat. Kan? Ngumpul sama orang naik taklim, bener. Orang yang rugi guru saya bilang 2. 1, nggak punya temen yang negor kita saat kita salah. Rugi Pak. Kalau ada teman yang benar-benar ikhlas negor kita, ngasih tahu kita, nasihatin kita dengan tulus hati, itu teman yang setia, pegang erat-erat, jangan pergi dilepas. Makhluk langka. Tuh. Jadi kalau punya teman begitu Pak, wah deketin Pak, karena ikhlas dia sama kita. Tuh. Jangan dilepas. Tempel terus karena dia selalu memberikan kepada kita nilai kebaikan. Nyari teman begitu, nyari teman yang bisa nasihatin kita kalau kita berbuat salah, negur kita, begitu. Kan kita kudu diingetin Pak, namanya manusia mah. Dia udah tua Pak Ustadz, meskipun tua kan dia masih hidup. Iya kan? Kalau udah mampus mah bodo amat, hidup. Berarti dia pasti bisa benar, dia bisa salah, kan begitu. Dia mau jalan nasihat udah tua, ya Allah ya Tuhan. Tua juga kadang bandel, ada yang tua-tua bandel, tua-tua keladi ya. Iya, masih doyan bae mau wadon. Ya. Laki mah kan nggak ada mati ya Mak, laki nggak ada yang matinya. Beneran, kalau perempuan ada matinya ya. Kalau monopos kan udah mulai lain. Ini saya lihat tuh pakai kacamata. Waduh, udah hampir monopos semua ini. Iya ini monopos, ini udah monopos. Nah emak tuh yang belakang pakai apa kudungan apa mukena hitam tuh, ya yang nyender sampai selonjor, ya itu udah monopos tuh ketahuan. Jangan ngaku men mak ya, orang nggak percaya. Iya tuh orang udah ngaji mah bener. Yang kedua nggak ada mengaji. Pertama nggak punya temen yang mau nasihat kita, negor kita. Yang kedua kagak doyan ngaji, rugi itu. Ngaji mah biarin tidur nggak apa-apa tidur. Makanya bapak ibu nih semua ini, ya kan? Ini yang namanya ngaji pahalanya beda-beda. Tuh. Ya, jadi jangan khawatir orang ngaji susah nggak. Saya tadi sebenarnya nikmat ya Pak. Saya mah nggak pintar, mondok cuma 6 tahun. Kuliah 4 tahun, 5 tahun. Udah segitu doang. Pintar apa? Nggak pintar Pak. Cuman guru saya nasihat saya ketika kita pulang pondok. Semua santri. Bahasa Madura dulu Pak. Karena Pak Yeton itu Madura itu kan. Santri kalau bahasa terjemahannya gini. Saya udah lupa bahasa Maduranya. Santri, jika kalian pulang ke masyarakat. Pesan yai 1. Tanamkan sifat tawadu di tengah kehidupan masyarakat. Jangan so pinter, ya ngormatin yang tua, gitu lah. Meskipun yang tua secara kualitas ilmu di bawah kita. Kalau tawadu mah, akhlak mah enggak nunjukin ilmu, ya enggak. Kalau akhlak mah nunjukin perilaku. Ya. Buat apa? Ada kan ustadz yang songong. Saya Pak jangan tawadu di masyarakat, karena kita figur. Saya manggil nih Pak, saya nih orang Pak saya ngajar nih. Saya manggil jamaah saya yang umurnya 53 tahun. Saya nggak pernah panggil namanya Pak. Hatta di bawah saya nggak pernah manggil yang namanya dia. Tetap aja saya bahasakan Bapak, Bang, Mas, Kang. Di bawah saya nih, orang Betawi teman saya. Bang Juki, meskipun dia muda saya orang Betawi kan. Bang, jadi kemarin datang, pakai bang saya. Pakai Bapak. Jangan Abang Ustadz, dia mudaan. Ki, sini Ki. Meskipun secara kemasakan ya nggak apa-apa, saya tuaan. Ya, kayak saya ngajar, saya panggil jamaah dengan bahasa namanya. Maju Ki, sini Ki. Boleh aja, cuman kagak biasa. Gitu. Apalagi mintuaan. Kalau ada mah nggak kenal Ustadz, ilmu, perilaku. Gitu.
Kok Ustadz cium tangan Pak Haji, ya dia mau tuaan. Gitu. Meskipun sekolah SD doang, SR lah. Bukan itu, karena dia orang tua. 2, dia haji orang tua. Menghormatin orang tua berarti menghormati orang tua sendiri gitu. Akhlak bener Pak. Jangan tawaduk. Kedua, ngalah. Jadi di masyarakat jangan pakai wangkeng, ngalah aja, ngalah. Di masyarakat ada persisian lebih bagus ngalah. Karena ngalah bukan berarti kalah. Tapi ngalah menimbulkan maslahah. Kan ada ustadz berantem, ada. Ya, saya nggak mau nyontoh begitu. Jadi biarin. Kalau orang berbeda sama pendapat saya, ya silakan orang perbedaan ya. Iya, nyalahin saya enggak apa-apa. Tapi saya mau disalahkan, tapi tunjukin yang benar yang mana. Begitu, kan enak fair ya. Nyalain orang mah bisa aja Pak, yang benar yang mana? Ya tahu lah, lu nyalain gua. Kedua, iya kan kita bicara keilmuan. Ya, jadi nyalahin enggak apa-apa, tapi yang benar yang mana? Kedua, jangan pakai logika. Karena hukum itu enggak pakai logika doang. Tapi ada dasar referensinya. Mana ente baca di mana kitab, ya kan? Kitab ini lu ambil kitabnya, lu share sama gua baca. Kalau gua nggak bisa baca, ya gua nanya begitu. Iya, ada referensinya. Karena kalau nggak ada marojinya, itu ilmu itu jadi hampa. Gitu. Artinya saya teman-teman saya itu saya buka kelas Pak sama teman-teman saya belajar. Saya tahun itu dari tahun berapa saya sama Mualim Sabi Azami, sekarang kayak Sofwan Nizomi, kayak Saudara Romani, Fahru Al-Bantani ngaji Pak. Karena kalau ustadz udah nggak demen ngaji berbahaya. Iya, ustadz nih nggak demen ngaji bahaya. Dia nyontor nggak bener sama jamaahnya. Merasa lebih pintar gitu. Cukup aja dah gue segini, nggak bisa. Nggak bisa begitu. Makna talabul ilmi itu faridatun ala kulli muslimin. Mau siapa aja manusia wajib belajar. Sampai saya buka kelas, saya ngaji sama guru saya itu kitab grammar bahasa Arab. Ustadz saya ajak yuk ngaji grammar. Dari Jurmiyah, Imriti, Mutamimah. Udah lewat semua tuh sampai sekarang Alfiyah itu kan. Belajar Ustadz mah. Belajar itu biar benar. Belajar itu bukan untuk pinter. Bukan. Kalau belajar tujuan pinter Pak, entah udah pinter dia berhenti. Belajar mah biar benar. Yang kedua belajar biar bego. Iya, belajar itu tujuannya biar bego. Bener akhlaknya, nggak punya rasa puas untuk mencari ilmunya. Bodoh itu mana ya Pak? Semakin dipelajari, makin tahu, makin bodoh lah kita. Makanya kalau orang tujuannya bukan pinter, insya Allah dia terus belajar. Kenapa? Karena merasa dirinya bodoh. Dan terakhir, orang yang maksiat itu pengaruhnya adalah doa kita sulit nyampe, gitulah. Karena yang membuat dosa itu doa itu terhambat, kenapa? Karena ada tebalnya dinding pemisah antara dirinya dengan Tuhannya. Jadi agak lama, kenapa? Karena doa itu sesuatu permohonan hamba kepada Tuhannya, dia harus nothing tulus, gitu. Kalau doanya terpaksa maka akan nyampe. Yang tulus saja lama, kan? Apalagi agak ikhlas, gitu. Boleh nggak kita doain teman mati? Doain teman mati boleh nggak? Ya, nggak usah didoain juga ibaratnya nggak apa-apa, mati juga itu. Ya orang yang maksiatnya banyak, dindingnya terpisah, makin tebal. Doanya terhambat untuk sampai kepada Tuhan. Makanya cara mengatasinya satu, berkumpullah sama orang soleh, alias ngaji. Gitu. Itu kalau guru saya bilang gini, kayak Mu'alim Ubed, di masa kemah RT RW itu samperin ustadz, gitu ya, public figure, tuh. Karena RT itu pemimpin, RW pemimpin, ustadz juga pemimpin. Dia jadi figur Pak. Orang ini, alhamdulillah teh lu dateng.
Tuh, gue resep bener kalau datang. Gue kayak ada yang nuain. Padahal dia masih muda. Gitu. Kayak ada yang nuain, gue resep, gue demen kalau datang. Kayaknya gue ngaji, gue semangat-semangat lah. Tuh begitu tuh. RW datang juga. Datang RW. Wah, alhamdulillah malam ini gue berkah bener. Ya kan, RT datang, RW datang. Iya gak? Begitu. Lo pengajian, RT gak mau datang. Kata gue, lo jadi RT jadi sombong. Jadi RT aja ngaji elek. Apalagi lo RW lo kerjaan lo gitu. Jadi RT aja sombong ngomong ngaji, jangan ya. Ini ada RT nggak sini? Hah? Yang mana? Lah, pantesan dia mesemnya ke saya terus. Kayak begitu. Jadi warga resep ya. Alhamdulillah RT datang. Tuh, RW datang bahagia. Makanya kita doa ini RT yang ada semoga panjang umur. Biar istiqomah nemenin warganya untuk fastabiqul khairat ya. Doa kita bersama mudah-mudahan kita yang hadir pagi ini meskipun obrolan santai semoga kita panjang umur, sehat badannya, barokah hidupnya, barokah rezekinya dan Allah akan jadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Jangan capek untuk belajar, jangan capek untuk beribadah, jangan capek untuk meraih kebenaran, kemaslahatan karena akhir hayat kita bergantung amal kita. Semoga akhir hayat kita husnul khotimah. Al-hadiniya al-Fatihah. Ada tanya jawab? Baik. Baik, terima kasih guru kita Pak Ustaz Muhammad Syarifudin SPDI yang tadi telah menyampaikan materinya kepada sekalian. Sedikit ada pertanyaan Pak Ustaz dari satu jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan pertama, bagaimanakah cara kita untuk menghindari diri dari perbuatan maksiat? Bagaimanakah cara kita menghindari diri dari perbuatan maksiat? Untuk yang kedua, adakah dosa atau jilai untuk menghindari perbuatan maksiat? Doa. Oh, doa. Adakah doa atau jilai untuk menghindari perbuatan maksiat? Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya kita menghindari dari maksiat? Maksiat ada nggak? Maksiat ada kan? Nah, bagaimana caranya biar kita nggak ngerjain maksiat? Minimal kalau kita berbuat dosa yang enteng-enteng aja. Karena kan nggak mungkin kita nggak pernah buat dosa, makan. Kan dosa itu kan ada dosa zahir, ya kan? Dosa zahir kelihatan itu. Ada dosa yang nggak nampak, pandangan mata. Kan kita kedipan mata kan orang nggak tahu kita ngeliat siapa, ya kan? Ada namanya perempuan bahenol banget mau nunggu mobil, ya kan? Kita lagi motor mata begitu tuh, ya kan? Itu kan dosa juga, sulit, ya kan? Tetapi bagaimana caranya itu? Yang pertama hadirlah yang namanya kan obat hati ada berapa? 5 perkara. Di antaranya apa? Qiraatul Quran. Baca Quran itu akan membuat mata ini agar rada-rada elek ngelihat kayak begitu. Mata. Jangan, makanya Pak, hati-hati HP itu Pak, itu namanya setan gepeng. Bocah kita demen banget sama setan itu tuh. Iya. Coba anak kita lah, jangan kata anak ibu SMP, SMA, kuliah. Bocah kecil nangis nih, kasih HP berhenti, iya nggak? Lah beneran 2 tahun setahun nih nangis kayak, baba nangis, kasih HP nggak dinyalain, ada warnanya gini, cek gitu, diem, kita kunci kita buka chat, dia mainin bisa, apa kayak dipencet, cucu ibu coba lihat begitu, benar sekarang tuh, coba dia kalau main HP mah. Nggak makan nggak mau, nggak makan nih, suruh main HP dia mau.
Jadi bergaulnya ini orang amal dan majlis salim. Ya kan? Kedua, baca Quran. Tiga, belajar salat sunnah. Jangan ditinggalkan salat sunnah, Pak. Sebisanya. Ya, amal mau jangan banyak amat, Pak. Biasa-biasa aja amal. Iya kan? Iya, banyak amal semua kerjain sama dia. Ya, kagak. Begak. Iya, kebanyakan amal juga begak juga. Artinya maksudnya orang beramal ya sesuai dengan kapasitas kemampuan gitu. Jangan dipaksa, kan? Nggak ada orang ibadah langsung salat duha. Saya mah 2 rakaat gitu. Jangan sekali sholat 12 rakaat, cuma 2 bulan nggak sholat. Ya, baca Quran jangan banyak-banyak pada sholat 1 ain, ya, nggak apa-apa. Lah kalau baca sehari semalam kan 5 ain, tapi istiqomah. Ikan, karena al-istiqomah khairun min alfil ibadah. Istiqomah itu sifat lebih bagus ketimbang dari 1000 orang ahli ibadah. Enggak istiqomah. Kelemahan kita Pak, lemah istiqomah. Gitu, makanya iman kita naiknya agak lambat gitu. Karena istiqomah berat. Bukan istiqomah dikotakan rumah, bukan. Ya, itu baca Quran, belajar sosok. Kalau orang udah demen sunnah Pak, demen sunnah nih, minimal kerjain aja sholat duha, tahajud nggak bisa setiap malam ya, seminggu sekali, ya kan? Nggak bisa seminggu sekali, ya 2 minggu sekali, gitu aja. Tapi pernah ngerjain gitu loh. Jadi semua kan proses, gitu kan? Nggak bisa sebulan sekali, masa ilokan nggak bisa sebulan sekali, itu sholat tasbih ya minimal sekali lah, gitu kan? Jadi nyobain gitu, biar ngerasainnya sholat istikharah bagaimana, ya. Dan yang selanjutnya biar kita nggak gampang ngeraih kemaksiatan, belajar kosongin perut karena puasa itu meredam nafsu, ya kan? Makanya orang kalau belum sanggup nikah kan suruh puasa, gitu. Biar apa? Nafsunya turun. Karena dengan perut kosong gejolak nafsu itu menjadi lemah, gitu. Makanya kalau orang dulu Pak, orang rekod, ya kan, itu kalau malam nggak kenyang perut. Sebab kalau mau tidur makan dulu nasi goreng, ya kan, iya, sama telur ceplok 2, ya kan, itu pasti kenyang tidurnya lama, ya enggak. Tapi kalau orang tasawuf tarekat malam kudu lapar, kalau lapar dia bangun, gitu. Saya awalnya Pak, saya 2 tahun ini saya kalau malam nggak makan karbohidrat, 90% nasi saya nggak makan. Ya makan saya pagi sama sore jam 5:30 atau paling lambat maghrib. Jadi kalau saya ceramah kemana, Jabodetabek, luar kota, saya nggak pernah malam makan nasi Pak. Godaan saya kan kebuli, enak ya utet, kebuli, kambing lagi ya. Saya kalau habis makan kebuli kambing Pak, nggak lama saya berdiri. Iya, pulang. Lah iya kan mau ngendon gitu. Iya pulang, gitu. Iya artinya saya mengakui Pak, karena teman-teman saya penceramah Bapak Ibu itu matinya gara-gara apa sebabnya? Gula, diabetes. Kenapa? Jam 12 makan, ya kan? Di mobil tidur, sampai rumah tidur lagi. Subuh sholat, kalau nggak kesiangan tuh, ya kan? Iya. Habis sholat subuh tidur lagi karena acara jam 10 kan? Olahraga kagak makan doyan, diabetes. Rata-rata teman saya penceramah. Nah saya nggak mau mati muda Pak. Jadi saya jauhin, makanya gula putih saya gak bersahabat. Karbohidrat malam sudah makan. Tapi kalau dibungkusin saya bawa pulang itu. Iya ini kan dibungkusin beda untuk besok makan. Lumayan bini saya kagak beli nasi uduk, ya dia peminah, ya kan begitu. Dia yang doanya apa doanya? Biar ibadah ini, ya kita apa sih baca? Allahumma aina ala zikrika wa syukrika wa husni ibadat. Apalagi Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah tunjukin yang baik itu baik biar saya bisa ngelakuinnya. Tunjukin yang jahat itu jahat, yang buruk biar saya mampu meninggalkannya. Ya, doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Baca ada banyak. Terakhir saya ijazahin ya. Ijazahin sama Bapak Ibu kalau mau.
Kalau enggak mau enggak apa-apa. Gampang aja. Hidup itu kita enggak kaya-kaya banget, amal kita enggak banyak-banyak amat. Saya ijazahkan ini dari guru-guru saya, gampang bacain selawat aja. Ya, jangan mati sehari semalam itu 500. Dipotong 5 dibagi 5, ya kan. Habis zuhur 5, asar 5. Selawat yang pendek aja. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Tapi caranya habis sholat, assalamualaikum, assalamualaikum langsung baca. Jangan pakai zikir dulu, istighfar dulu nggak usah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Masih tahiyat akhir ya. Baca 100. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Zuhur 100. Itu yang biasa. Kalau ustadz jangan 100. Jangan sama mau jamaahnya ya enggak? Iya, masa ustadz sama cepet juga. Naik ke 200. Jadi sehari semalam 1000. Ma'udhifa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam musyarrafun. Tidak ada Nabi Muhammad disertakan dalam hidup seorang muslim, muslimah, musyarrafun, mulia dia. Hajar Aswad aja Bapak Ibu kan batu ya. Ngapa orang demen banget nyium dia ya? Ya kan batu doang. Coba main logika dah. Batu doang. Orang haji umroh kayaknya perasaan dia pengen banget nyium dia. Padahal cuma batu. Apa di antara sebabnya? Karena Hajar Aswad pernah dicium oleh manusia yang mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Batu aja jadi mulia, orang pengen nyium dia. Apalagi kita yang baca selawat kepada nabinya langsung. Enggak mungkin enggak jadi mulia. Orang baca selawat enggak akan berlangsung. Orang yang baca selawat rezekinya bagus. Barokah bener. Ya sama Nabi kok. Makanya kita boleh minta sama Nabi. Ibu nih sakit nih ya, udah berobat, ya, tambahin baca selawat habis sholat isya 400. Bilang aja sama Allah, sama Rasul, ya Allah, ya Rasul, saya minta tolong angkat penyakit saya dengan keberkahan Nabimu yang mulia. Bijai Sayyidina Muhammad, Al-Fatihah baca, sallallahu alaihi Muhammad. Mau tidur? Saya kalau ceramah kemana-mana Pak ngajar tuh, saya kalau pakai motor saya bawa tas pencet tuh, elektrik. Ceramah kemana? Oh, Purwok Betung. Pencet aja sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ibu 400. Kan pulang pergi 800 lumayan. Ya, kan sallallahu alaihi Muhammad enak. Ibu-ibu di rumah santai, lagi ngaji begini nih, dengerin sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu. Bayangin Bu, kalau bapak baca 500, istri 500, 1000. Anak suruh yang kuliah, yang udah rumah tangga, ya kan, udah kerja, sekolah, suruh baca. Amalan anak-anak kita banyak baca selawat biar hatinya lembut. Dibakar sama nilai selawat itu hati kita biar tunduk tuh anak sama orang tua. Biar taklim orang tua. Selawat Pak. Bener gak bohong? Saya COVID Pak, enggak takut sih. 2 tahun setengah saya gak ceramah gitu. Enggak Pak. Enggak. Biasa aja sih. Bini saya bisa makan, ya kan? Masih bisa ngasih mertua. Bukannya sombong Pak ya. Ini rumah saya 3. Tuh. 1 rumah saya, ya kan? 2 tetangga saya kiri kanan, gitu kan? Iya. Di Pamulang nih saatnya, maaf ya, di Pamulang ada rumah. Di Bintaro ada rumah. Punya orang. Iya, bener dah gitu dah. Udah doanya begitu. Kan udah selesai apa jam 6 nih ngaji nih lewat aja nih. Iya, terus makan udah datang. Udah alhamdulillah ya. Ya udah ya. Iya, saya juga mau acara nanti. Mengaji dulu di Purwok Pinang. Kebetulan giliran Kiai Sofwan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan yafi ni'amika fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi karim wa 'azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasilal haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdar 'azim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghara. Allahumma ja'al auladana wa ahla buyutina wa dhurriyyatina wa talamidina min ahli al-'ilmi wal khair wa la taj'alhum wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma la tada fi maqamina hadha
hadza dzamban illa ghafartah wa la 'aiban illa sattartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa syafaitah wa la maridan illa syafaitah wa la maridan illa syafaitah wa la dha'ifan illa qawaitah wa la mu'siran illa yassartah wa la hajatan min hawaidid dunya wal akhirah wa laka fiha ridha wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.